Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kali ini saya ingin berbagi tentang angka kredit ijazah. Angka kredit ijazah yang didapatkan apabila Bapak Ibu melanjutkan studi. Misalnya dari S1 melanjutkan studi ke S2. Nah, dalam peraturan yang lama, apabila Bapak Ibu melanjutkan studi dan mendapatkan ijazah S2 misalnya, di aturan yang lama apabila ijazahnya linier, maka Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit 50. Apabila tidak linier akan mendapatkan angka kredit 10. Nah, bagaimana dengan peraturan yang baru tentang angka kredit ijazah ini? Oke, Bapak Ibu ikuti terus. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, silakan untuk jangan lupa tekan like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng agar Bapak Ibu selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Oke Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa nilai angka kredit ijazah yang nanti Bapak Ibu dapatkan di dalam peraturan yang baru, berdasarkan peraturan yang baru, itu ditentukan berdasarkan jenjang jabatannya. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui, jenjang jabatan itu ada 4 yang terdiri dari ahli pertama itu golongannya 3A dan 3B, kemudian jenjang jabatan ahli muda golongannya 3C dan 3D, kemudian jenjang jabatan ahli madya golongannya 4A, 4B, 4C, kemudian jenjang jabatan ahli utama golongannya 4D dan 4E. Nah, masing-masing jenjang jabatan ini nanti angka kredit yang didapat berdasarkan ijazah yang diperoleh setelah melanjutkan studi itu akan berbeda-beda Bapak Ibu, tergantung jenjang jabatan Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, untuk jenjang jabatan ahli pertama, apabila Bapak Ibu misalnya golongannya 3A, kemudian Bapak Ibu mendapatkan ijazah S2, katakanlah dari S1 kemudian melanjutkan studi dan mendapatkan ijazah S2, maka berdasarkan peraturan yang baru, Bapak Ibu akan mendapatkan angka kredit sebanyak 12,5. Nah, angka kredit 12,5 ini dari mana Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Di dalam tabel ini Bapak Ibu bisa memperhatikan bahwa untuk angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkat dari golongan 3A ke 3B dibutuhkan angka kredit 50. Nah, jadi untuk angka kredit ijazah Bapak Ibu akan mendapatkan 25% dari 50 dari 3A ke 3B, maka akan didapatkan angka kredit sebanyak 12,5. Nah, begitu juga untuk jenjang jabatan ahli pertama golongannya 3B, ini masih jenjang jabatannya sama yaitu ahli pertama, maka dalam aturan yang baru angka kredit yang dibutuhkan yang didapatkan dari ijazah juga sama 12,5 karena masih jenjang jabatannya sama. Yang angka kredit yang dibutuhkan adalah 25% kali 50. Nah, kemudian untuk jenjang jabatan ahli muda golongannya 3C, katakanlah ketika golongannya 3C kemudian melanjutkan studi dan mendapatkan ijazah S2, maka akan mendapatkan 25%. Nah, kebutuhan angka kredit untuk kenaikan pangkat adalah 100 dari golongan 3C ke golongan 3D. Untuk kenaikan pangkat dibutuhkan angka kredit 100. Jadi angka kredit yang didapat dari
ijazah adalah 25% dari kebutuhan angka kredit untuk naik pangkat, yaitu 100. Jadi 25% kali 100 adalah 25. Nah, ini begitu juga untuk golongan 3D. Ini masih jenjangan jabatannya sama, ahli muda, maka angka kredit yang didapat dari ijazah juga sama, 25, karena jenjang jabatannya masih sama. Berbeda dengan jenjang jabatan ahli madya untuk golongan 4A misalnya, kemudian mendapatkan ijazah S2, maka angka kredit yang didapat dari ijazah adalah 37,5. 37,5 ini dari mana Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan dari sini, ahli madya golongan 4A, 4B, 4C. Angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat adalah 150. Jadi, angka kredit yang Bapak Ibu dapatkan untuk ijazah adalah 25% kali 150 adalah 37,5. Ini Bapak Ibu. Itu juga untuk golongan 4A dan 4C. Ini jenjang jabatannya masih sama, ahli madya. Kemudian untuk ahli utama 4D dan 4E. Nah, ini Bapak Ibu bisa perhatikan di sini, ahli utama 4D dan 4E. Angka kredit kumulatif kenaikan pangkat adalah 200. Jadi apabila Bapak Ibu mendapatkan ijazah, maka yang didapatkan adalah 25% dari 200. Maka yang didapatkan adalah angka kredit dari ijazah adalah 50. Nah, angka kredit ini Bapak Ibu semuanya ini 12,5, 25, 37,5 dan 50 ini di dalam aturan yang baru ini sebenarnya adalah merupakan koefisien angka kredit tahunan dengan predikat kinerja Bapak Ibu di kinerja baik. Jadi artinya dengan mendapatkan angka kredit dari ijazah ini, sebenarnya Bapak Ibu mendapatkan bonus selama 1 tahun. Jadi seandainya Bapak Ibu biasa kalau menurut perhitungan yang biasa ini bisa naik pangkat dalam waktu 4 tahun, karena Bapak Ibu mendapatkan bonus dari ijazah itu 1 tahun, maka sebenarnya dalam waktu 3 tahun Bapak Ibu bisa naik pangkat. Demikian Bapak Ibu tentang nilai angka kredit ijazah di dalam aturan yang baru berdasarkan jenjang jabatannya. Jadi berbeda dengan aturan yang lama. Kalau dalam aturan yang lama itu kalau yang ijazahnya linear mendapatkan angka kredit 50, kalau tidak linear mendapatkan angka kredit 10. Nah, untuk aturan yang baru itu aturannya seperti ini Bapak Ibu, jadi berdasarkan koefisien angka kredit tahunan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.